Alicia sebenarnya menguasai banyak bahasa asing. Tetapi di tempat kerja, ia sengaja berpura-pura tidak memiliki kemampuan apapun selain bahasa Inggris. Bahkan ketika ketua perusahaan mengumumkan dalam bahasa Jerman bahwa hanya karyawan yang menguasai bahasa Jerman yang berhak bergabung dalam proyek inti perusahaan, Alicia tetap tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Ketua juga menjelaskan bahwa seluruh anggota proyek akan menerima kenaikan gaji sebesar 70% setelah proyek selesai. Namun Alicia tetap diam, seolah tidak memahami apa yang sedang dibicarakan. Melihat kesempatan emas, seorang rekan kerja wanita yang licik langsung berusaha menjatuhkannya. Dengan nada mengejek, ia bertanya apakah Alicia mengerti pidato yang baru saja disampaikan karena terlihat sangat serius mendengarkan. Alicia hanya menjawab dengan tenang bahwa dirinya tidak mengerti bahasa Jerman dan hanya bisa berbahasa Inggris. Namun, seorang rekan kerja lain yang pernah melihat Alicia membaca buku berbahasa Jerman merasa heran. Ia membujuk Alicia agar ikut mendaftar ke dalam proyek tersebut. Bagaimanapun, gaji tahunan seorang penerjemah tingkat pemula hampir mencapai 80.000 yuan. Jika berhasil masuk proyek, penghasilannya akan bertambah lebih dari 50.000 yuan. Dengan begitu, Alicia tidak perlu lagi tinggal di kontrakan yang buruk, tidak perlu lagi mengandalkan sup gratis dari kantin perusahaan, dan tidak perlu lagi terus-menerus menerima perlakuan merendahkan dari rekan kerja yang licik itu. Namun, Alicia hanya meminta satu hal. Ia memohon agar rahasianya tetap disimpan dan kemampuan bahasa Jermannya tidak diberitahukan kepada siapapun. Rekan kerjanya benar-benar kebingungan karena tidak memahami alasan di balik permintaan aneh itu. Sebenarnya, Alicia hanya berusaha menghindari luka lama yang belum pernah sembuh. Kedua orang tuanya adalah diplomat ternama yang sejak kecil membawanya tinggal di berbagai negara. Karena itulah Alicia mampu berbicara dalam banyak bahasa asing dengan sangat fasih. Sayangnya, 5 tahun yang lalu, kedua orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan mobil yang terjadi secara tiba-tiba. Hingga kini Alicia masih belum mampu menerima kenyataan pahit tersebut. Ia bahkan menolak menandatangani surat keterangan kematian kedua orang tuanya dan juga menolak mengambil seluruh harta warisan mereka yang berada di luar negeri. Kepada semua orang, Alicia selalu mengatakan bahwa dirinya hanya bisa berbahasa Inggris. Ia juga selalu menghindari pembicaraan mengenai latar belakang keluarganya sebagai keluarga diplomat. Baginya, berpura-pura melupakan semua itu adalah satu-satunya cara untuk menghindari rasa kehilangan yang begitu menyakitkan. Setelah rapat selesai, Alicia bertemu dengan ketua perusahaan dan direktur departemen di dalam lift. Tanpa sengaja ia mendengar mereka berbicara dalam bahasa Jerman mengenai pemilihan anggota proyek inti. Ketika menyadari kehadirannya, keduanya langsung meremehkannya. Mereka menganggap Alicia hanyalah penerjemah biasa yang hanya menguasai satu bahasa asing dan selamanya hanya akan menerima gaji standar. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Alicia memahami setiap kata yang mereka ucapkan. Meski begitu, Alicia memilih tidak memedulikannya. Tak lama kemudian, direktur secara resmi menunjuk rekan kerja wanita yang licik sebagai ketua tim proyek. Ia bahkan berjanji akan menyerahkan kendali penuh atas departemen penerjemahan apabila proyek tersebut berhasil diselesaikan dengan baik. Wanita licik itu langsung membanggakan dirinya. Ia mengaku pernah belajar di Jerman selama 3 tahun dan sangat fasih berbahasa Jerman. Ia dengan penuh percaya diri menjamin tidak akan ada satupun kesalahan dalam proyek tersebut. Mendengar itu, para rekan kerja lain segera berlomba-lomba mencari muka kepadanya. Mereka lebih dulu mengucapkan selamat atas promosi yang diyakini akan segera ia dapatkan.